warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah berhadirin kesempatan malam ini sudah dipertemukan Allah lebih, yang mana tidak lain selalu untuk menuju kepada Allah, yaitu melaksanakan kajian-kajian. Tujuan kita tidak lain hanya kepada Allah, supaya kita bisa wasilah, bisa nyampe sambung menyambung lewat kajian ini nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya akan dipertemukan Allah ketika manusia lewat sudah sampai kepada Allah. Maka Allah akan kasih tahu apapun selama ini kita perjuangkan, apapun selama ini kita goib-goibkan, semuanya Allah akan masih tahu kepada hamba-hambanya yang dikehendaki Allah. Bisa yang selama ini kita digoib-goibkan, yang selama ini kita disamar-samarkan, maka dengan ada kajian-kajian babakan ilmu tauhid untuk menunjukkan Allah, semuanya Allah akan kasih tahu. Karena secara dohir kita misalkan kalau pengen tahu rahasia-rahasia perusahaan, kalau kita sudah dekat pasti akan kasih tahu. Kembali karena rahasia, orang yang suka menyembunyikan kalau sudah dekat gak bakalan yang ada disembunyikan. Semuanya akan digelar, bahkan dari mulai besar sampai kecil pun akan diceritakan semuanya. Ketika masih dalam proses untuk menuju kepada Allah atau perjuangan, pasti asal kita ingin banyak bertanya atau kita ingin selalu datang kajian-kajiannya, maka terus-terus Allah akan kasih tahu. Jadi kalau terus-terus Allah masih tahu, tidak ada rahasia. Kan kembali al-insanu sirri wa nasiru, manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Maka yang mempunyai rahasia, yang punya rahasia, yang memegang rahasia adalah yang punya rahasia. Rahasia akan dikasih tahu kepada yang punya rahasia. Tak mungkin makhluk yang tak bisa apa-apa bisa memberikan rahasia. Berarti yang memberikan rahasia itu yang hidup, akan diberikan juga kepada yang hidup. Akan memahami yang hidup itu kepada rahasia yang hidup. Di dalam tubuh manusia pun sama. Ketika kita di dunia maupun di luar maupun di dalam, rahasia-rahasia kita akan dibuka. Insya Allah kita kajian lewat kajian hikam. Waqala Imam Athaillah, Anadzawahiru bi anwari asarihi, ana sarairu bi anwari awsafihi li azli dzalika afala anwar dhahir walam ta'af
tafal anwarul qulub wa sarairul lidzalika kila inna syamsan nahar tagharuba bil lail wa samsul qulub laisa taqibu. Ini penjelasan dari tentang masalah cahaya. Ayat yang dikatakan manusia kalau sudah memahami daripada ilmu cahaya dari dohir pun akan menjadikan cahaya. Cahaya dohir atau bisa cahaya batin. Anna dawahira bi anwari asarihi. Bila mana manusia akan sudah mendapatkan daripada cahaya batin atau ruhaniyah, mata basyirahnya sudah bisa membuka, maka cahaya dohir pun akan muncullah cahaya ilahi. Contohnya langit Allah memberikan cahaya dan digintingan oleh para matahari, bintang atau bulan. Bila mana langit tidak ada matahari, bulan dan bintang, tidak ada apa-apanya, berarti tidak ada cahaya. Tidak ada papais, tidak ada aksesorisnya. Itulah aksesorisnya yang di langit adalah cahaya bintang. Dina waktu malam kegelapan berkelip terus disitulah cahaya bintang dalam ilmu syariat. Secara alam dunia ini akan diberikan aksesoris oleh Allah, akan digintingan oleh Allah, oleh cahaya Allah. Alam dunia digintingan oleh Allah lewat bermacam-macam. Bila mana gunung digintingan ku pohon, kelihatan dari jauh pantes gunung. Bila mana ayeuna rumah digintingan ku cat, pantes rumah. Hutan digintingan dengan pohon-pohon. Semuanya manusia sama digintingan oleh Allah lewat telinga, mata, hidung, mulut, dan bulu alis. Padahal itu semuanya cuma bukan datnya, itu cuma aksesoris. Kenapa bisa dikatakan aksesoris doang? Coba kelihatan, ini aksesoris ketika ada telinga misalkan tergeletak. Apa kita bisa menyebutkan telinga ini bagus? Hidung orang Indonesia pesek, ada hidung tergeletak, irung Arab, apakah itu hidung bagus? Kan itu kan sarana. Nah itu baru seperti itu. Telinga atau hidung sanajan matanya, alisnya bagus, tapi ketika ada alis tergeletak, apakah mau? Enggak lah. Nah namanya juga aksesoris. Ini pergindingan juyina linas, ngagindingan Allah kepada manusia. Di bahan tangan,
ibahat tangan sanajan mulus sanajan kuku panjang sanajan kuku lecok dina jarina aya cincin rek emas rek berlian, coba kalau tergeletak, apakah kita mau mengambil itu? Tidak. Tapi ketika tangan masih nempel di dalam tubuh manusia, manusianya dihidupi oleh Allah, walaupun tangannya penuh dengan kikir, habis kerja, berjabat tangan merasa terkikir tangan, tapi itu tetap menjadi aksesoris, jadi ginding. Itu cahaya ilahi, cahaya Allah. Semuanya cahaya. Secara dohir kalau orang sudah paham tentang masalah batinnya, itu pasti mengatakan cahaya Allah. Maka kalau cahaya Allah tong dicahayaan deui keinginan Allah jeung keinginan manusia. Keinginan Allah mah mulus-mulus saja, badan mulus-mulus saja, celik mulus-mulus saja. Tapi keinginan Allah itu seharusnya seperti itu. Tapi keinginan manusia coba ujung celik tambahan ku lahar, celik tambahan ku anak pelak, irung tambahan ku ayeuna tinding, awak tambahan ku tata. Itu keinginan siapa? Gak mungkin keinginan Allah seperti itu kalau secara dicerita daripada hakiki. Pasti keinginan manusia, karena manusia masih buta kepada Allahnya. Walaupun orang yang sudah berhakikat tahu itu semuanya yang berperan Allah, cuman Allah akan membiarkan orang yang seperti itu. Biarkanlah, terserah, karena aku yang berperan, karena ntar aku yang menyiksanya juga. Ketika manusia di dalam telinganya ada anak pelak, mau kerja gak diterima, itu kan resiko. Ketika manusia ditato, kalau sudah ditato ketika diruqyah panas, itu kan resiko. Allah akan panaskan karena aku tidak perintah, karena aku sudah menggindingkan, aku sudah mapaes cuyinan geus ngagindingkeun. Lewat telinga pakailah untuk mendengar, lewat hidunglah untuk mengisap, lewat mata Allah lihatkanlah mata itu. Semuanya. Berarti kalau sudah paham itu cahaya ilahi semuanya. Coba kalau sudah tidak ada Allahnya, sang hidupnya di dalamnya gimana? Sanajan irung mancung godegna alus ikal wajahna mulus nah untuk ngagoler geus usah hirupna. Naon beda? Eta teh termasuk bangke saha resep kana bangke. Alangkah hinanya kalau orang yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tiri waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu biahkamil hakimin. Surat At-Tin. Summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan dari tanah, akan kembali ke tanah. Kembalikan, dulu diinjak, sekarang diinjak.
injak. Dulu di kotoran, sekarang akan di kotoran. Maka manusia berarti kembali karena asfala sapili, kembali lagi ke bawah. Maka wahai para MBK atau JBK, janganlah kau bangga, janganlah kau sombong, janganlah kau takabur. Besok atau lusa kau akan kembali seperti yang selama ini kita injak. Masih untung yang diinjak sekarang mungkin tanah masih tanah yang bagus karena tanah dipakai majelis. Mungkin juga yang tanah dipakai wakaf masjid masih tanah dipakai menyembah Allah. Mungkin juga tanah masih bagus, tanah dibikin madrasah. Coba bagaimana kalau kita dicarana Allah menjadikan badan ini yang selama ini sombong dijadikan tempat kuburan, bagaimana? Apakah ada orang yang suka nongkrong sering di kuburan? Enggak. Malah ditakuti. Kita selama ini wah-wah tentang harta, wah-wah tentang tahta. Ketika kita kalau sudah menjolor kaku dianterin, caranya Allah menjadikan badan ini dari tanah harus kembali lagi kepada tanah. Disimpannya mungkin di tempat sepi, mungkin disimpannya di hutan, mungkin dimakan hewan buas. Apa kita siapa yang bisa menahan itu coba? Akan seperti itu subarodatna huas kembali. Kita kuciptakan ku Allah dari tanah, langsung jadi saripati tanah, menjadi air yang menjijik. Kalau surah menjijik terus jadi Nur Muhammad. Diciptakan itu adalah dari sel. Kalau sesudah sel kita diciptakan jadi jasad seperti ini. Sedangkan kita keluar masuk tiada lain hanya kotoran-kotoran belaka. Keluar dari belakang, siapa yang mau mencium kotoran, jangankan kotoran wujudnya, aroma kotoran orang enggak oke. Keluar dari telinga kita apa? Keluar dari hidung coba lihat, keluar dari mulut coba apa? Semuanya hina. Walaupun orang gaya pakaian sana sini, kemanapun kita pergi selalu membawa kotoran. Yang keluar daripada pori-pori ini, badan kita coba aromanya bagaimana? Maka kita dianjurkan, disunahkan pakai minyak wangi. Contoh ketika di sini misal gak ada orang yang pakai minyak wangi, orang ini bisa bukan tidak mandi tapi aroma pakaiannya masya Allah bau sampah. Secara fisik pakaiannya, badannya bisa, padahal pikirannya sampah banyak di situ. Di mana mau sombong? Maka ketika manusia lagi sombong terhadap dirinya, Allah akan menyiksa di dunia jika keluarga.
Contoh, selama ini kadang-kadang istri kita ngepres untuk mencari rezeki ke sana kemari. Ketika kita selalu berpikir sebagai suami selalu tidak mendapatkan rezeki hanya ala kadar, tapi datang ke rumah gak mau pulang sebagai suami. Suami gak mau pulang karena tidak punya uang atau tidak menghasilkan uang. Ketika kita menghasilkan uang sedikit pun marah, apalagi tidak punya uang. Kita terasa tersiksa di waktu itu, disiksa oleh Allah lewat hawa nafsu. Maka akan datang itu penyakit, jangankan di akhirat, maka lelaki duluan karena dia sudah merasa lelah, rasa capek memikirkan istri, akan disetrukan oleh Allah suami itu karena sudah lelah. Karena sudah lelah, yang tersiksa cara Allah menyiksa sebagai wanita yang selama ini kita ngepres kepada suami. Ketika suami sudah setruk, tersiksa. Kalau secara syariat lelaki cenah anu disiksa Allah, bukan. Kalau secara syariat pasti lelaki disetruk karena padahal Allah menyiksa istri pasti ngurus. Karena contohna jelema ge sok rajin disiksa ku motor, boga motor boga mesin terus digalait gitu kieu tadi servis lama kelamaan paeh tengah jalan motor nyiksa manusia. Cek motor, lamun motor bisa ngomong aing digedar wae ku sia ti kamari, ayeuna mah aing geus waktuna monggo kerasakeun ku sia dorong aing. Pasti. Ayeuna urang keur setruk tong aral, ayeuna urang ku Allah keur diistirahatkeun, maneh istirahat. Karena setruk itu ngangkat tangan pun tak mampu, pikiran sudah lelah dulu, terus selama berumah tangga terus dipakai mikirkan sesuatu, duit nah pikiran ternyata geus usia 50 atau 60 ngangkatkeun leungeun geus teu kapikiran, geus berat terus. Mata bila perlu laki wayahna we urang ayeuna baheula mah urang dipres teh ayeuna mah wayahna maneh. Urang hayang ngisi wayahna berupa ngisi, ayeuna urang hayang daang asong itu cara Allah. Ngan manusia teu sadar dari kadinya. Rek sadar kumaha da teh nyaho. Da kesadaran ieu masih dalam sadar syariat. Karena bisa sadar daek sholat. Itu cara Allah. Kumaha cenah ayeuna mah lamun wae lamun urang nu sombongna aweuna bager sabar dah. Sabar menang duit alhamdulillah kan. Itu ki alhamdulillah menang duit sabar penting nama aya jang budak jang jajan alhamdulillah. Ngan teu kagok itu salakina galak kana jadi pamajikanna, selalu merasa jadi berkuasa. Kuasa Allah kari-kari di aku dalam batin, maka akan disetrukeun pamajikanna, disiksa. Pamajikanna setruk waya tadi baheula sombong duit, sombong itu ieu duit ketika ada pemajikan atau bisa lupa wayah nu tadi bisa ka itu ka dia ayeuna mah teu bisa nyeseh hati-hati cara nama singkat ya. Karena batin sebagai suami merasa aku yang berpuasa di rumah tangga, boleh berkata kalau secara mulut, tapi batin gak boleh. Dalam urang merasa berpuasa, urang teh mun ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu contoh dohirna, ini contoh dohirna. Contohnya secara di dalam thariqah perjalanan, ketika tidak mengikuti kata hati, maka manusia mengikuti dengan hawa nafsunya. Ketika hawanya
atau badannya disiksa ku Allah lewat dipukul, lewat ditajam, asup ke penjara cing hati dia mantap cek hati cek aing oge entong da sia mah kumaha sia teu ngadengikeun kata aing. Ini kembali cahaya. Maka usahakan kita sok pinter gak boleh. Batin kita searahnya la ikrah ini tidak ada paksaan di agama. Kita berikan arahan, gak usah pakai kekerasan, gak usah. Kadang-kadang banyak yang mengaduh perbudu kieu lain heupeut kudu kieu ya. Jangan deh ilmu. Mau ikut silahkan, nggak mau ikut silahkan. Tugas kita cuma menyampaikan. Jangan Allah. Berarti kita diberikan cahaya ini aksesorisnya sangat komod telinganya. Makanya badan jangan ditambahan lagi keinginan manusia. Karena kita ini selama ini kebanyakan keinginan Allah tidak diikuti, selalu mengikuti keinginannya manusia, padahal yang selalu berperan Gusti Allah. Contoh nak secara dohirna, bila mana manusia banyak berdoa ingin keinginan manusia atau keinginan Allah. Hayang mobil keinginan Allah atau keinginan manusia? Manusia. Beda keinginan Allah itu bagaimana? Keinginan Allah contohnya manusia setiap ada kretek dalam batin membisikkan pengen ngaji, pengen sholawat, pengen tahajud, yang terbaik itu pun masih keadaan bila mana orangnya di dalam syariat masih keinginan manusia juga, karena masih bertengger di dalam batin. Ketika kita melaksanakan tahajud pun keinginan sesuatu. Tapi halus gak halus. Tapi yang susah keinginan Allah. Bila mana manusia kalau sudah aktif dalam batinnya, selalu muncul dalam batinnya, makhluknya mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah. Ketika kita diberikan taufik ingin ngaji, diberikan taufik ingin tahajud, diberikan taufik ingin sedekah, itu keinginan Allah, tapi dalam batin selalu bertengkar sebagai makhluk. Itulah keinginan Gusti. Setiap keinginan Gusti Allah, sedekah tidak bertengkar sesuatu. Tahajud pun sama. Karena aku selalu, itu yang dikatakan karomah. Disitulah karomah. Apakah karma seperti apa? Nah, karomah teh aya karomah ayeuna manusia ingin melakukan sesuatu, laisa kullu man sabata tahsisu kullu tahlisuhu. Aya disebutkan karomah teh karomah khail khawarikulil adat anu teu kaharti ku akal. Ngan ari karomah khawarikulil adat alus. Karomah hakiki wasilun menuju ke Allah itu lebih bagus. Contoh karomah keneh bila mana orang yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah,
Orang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, hatinya selalu dikereteg, hatinya selalu dibisikkan, selalu dengan kata-kata positif dan kata-kata negatif itu dikeluar, dibisikkan. Sekarang salah satu menerima karomah dari Allah, mau ngaji, lewat ngaji babakan tauhid untuk bisa masuk. Inilah manusia diberikan karomah. Ini kemuliaan sudah tiba ketika manusia tetap dalam hatinya menjadi makhluk. Dalam hati udah jadi makhluk, tetap tidak jadi menjadi Tuhan, tidak menjadi saingan Allah. Di dalam hati tetap jadi makhluk. Ketika datang ke sini, inilah yang dikatakan karomah hakiki. Kamuliaan ti Allah anu dijadikan cahaya di dalam batin. Susah kan? Susah. Tak susah nak rek ngadengikeun ngaji nu menyinggung karena perasaan, rasa terpukul. Susah. Orang yang dipilih Allah itu susah. Asal kita tetap bertengkar terus ada kekarak secara mengalami atau mengetahui sedikit. Kalau kita selamanya sudah diberikan istiqomah tetap dalam batin, apapun kita dikerjakan, apapun